Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan yang masih dingin ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 225. Yang mana pada Perfect World episode 225 ini menceritakan Shihao yang akan berhasil mengalahkan Mudao kemarin. Dan Shihao akan memperlihatkan teknik barunya karena makhluk kuat domain asing kembali muncul lagi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Shihao terus menghindari serangan orang-orang dari domain asing karena Shihao membawa Mudao pergi. Di sini pun Mudao meminta Shihao melepaskannya dan membicarakan masalah ini baik-baik karena Mudao sudah mual di bawah terbang Shihao. Sementara di bawah, Chow Yuseng dan Tai Yin Yutu pun merasa jika mungkin orang ini memang Shihao. Sedangkan Jin Hao langsung menyadari jika itu memang kakaknya yang menyamar. Terlihat para murid domain asing pun curiga Shihao menggunakan cara kotor hingga dia bisa mengalahkan Mudao. Di sini pun Mudao sampai huek-huek setelah diajak Shihao mendarat. Dan Shihao berkata jika dirinya tidak suka mendengar perkataan pemuda tadi. Kemudian Shihao meminta Mudao yang sekarang adalah pelayannya itu untuk mengatakan apakah Shihao mengalahkan Mudao dengan cara terhormat. Di sini pun Mudao mengakui kepada semua orang jika dirinya memang kalah dan Shihao tidak curang. Dan sesuai perjanjian, mulai sekarang Mudao adalah pelayan Shihao. Terlihat para pemuja Mudao ini menangis mendengar itu dan berharap Shihao membawa mereka semua saja. Dan mereka bersedia merasakan penderitaan sebagai pelayan bersama Mudao. Di sini pun Shihao mengatakan jika mereka mempunyai 3 energi abadi, maka Shihao bisa mempertimbangkan untuk menerima mereka. Mendengar itu pun, Mudao tak ingin Shihao mempersulit mereka. Namun Shihao hanya menjawab jika mereka begitu ingin mengikuti Shihao dan Shihao tak tega menolak. Mendengar itu pun Chow Yuseng merasa jika di dunia ini ada anak nakal kedua seperti orang ini, pasti dunia akan kacau balau. Setelah itu pun Wangzi dan yang lainnya datang, kemudian meminta Shihao serius sedikit karena ini menyangkut nasib kedua dunia. Terlihat Lu Tuo langsung mengeluarkan formasi agar tidak terdengar orang lain yang bernama Bulan Setengah Embun Beku. Sementara Yao Yue bingung apakah Shihao beneran mau membiarkan Mudao ini tetap hidup. Dan Wangzi memberitahu Shihao jika Mudao ini dibiarkan hidup, takutnya kelak akan menjadi bencana. Melihat Shihao yang ragu, Lu Tuo pun berniat untuk menghabisi Mudao ini dengan tangannya. Akan tetapi terlihat jika Shihao langsung menahan serangan Lu Tuo ini untuk melindungi Mudao. Dan Shihao tak menyangka jika mereka langsung mau membunuh Mudao. Karena Shihao ingin jika mereka ingin membunuh Mudao, maka harus ada pelayan yang setara dulu. Kemudian Shihao bertanya, apakah keluarga mereka tidak mempunyai teknik kutukan darah atau teknik rahasia sumpah Dao? Agar jika Mudao ini berkhianat, maka Shihao bisa langsung melenyapkan jiwa dan raganya. Mendengar itu, Yao Yue merasa jika teknik seperti itu hanya teknik jahat yang bisa memperbudak Master 3 Bunga. Apalagi mereka adalah keluarga abadi dan bukan keluarga aliran iblis. Mendengar itu pun Mudao meminta mereka tak bertengkar dan dia memberitahu jika dirinya mempunyai pagoda penyimpan jiwa yang bisa mengikat jiwa primordial. Setelah itu pun Mudao mengeluarkan pagoda tersebut dan meminta Shihao menyimpannya. Di bawah pun orang-orang dari domain asing ini tak percaya jika Mudao melakukan ini semua. Dan mereka merasa Mudao konyol karena dia benar-benar mau menjadi pelayan dunia iblis. Akan tetapi di sini pun Mudao menerima kekalahannya. Terlihat Shihao langsung mengeluarkan darahnya untuk dia masukkan ke dalam pagoda tersebut. Yang mana sekarang Mudao tanpa jiwa primordial karena jiwanya sudah masuk ke dalam pagoda tersebut. Dan mulai sekarang pun Mudao sudah resmi menjadi pelayan Shihao. Maka dari itu Shihao langsung melepaskan teknik penghancur segala hukumnya yang dia pasang kepada Mudao kemarin. Di sini pun Zhu Yangzi meminta orang-orang dari domain asing untuk membunuh Mudao karena dia memutuskan untuk berkhianat. Dan terlihat Tianmu langsung menghancurkan formasi Lu Tuo ini hingga hancur. Melihat itu Yao Yue tak menyangka jika formasi Lu Tuo ini lemah sekali. Dan Tianmu meminta Mudao menghabisi dirinya di tempat jika dia masih punya malu. Terlihat Tianmu, Su Yangzi, dan Baunu langsung menyatukan serangan bunga mereka untuk menghabisi Mudao ini. Yang mana kemudian Wangzi, Lu Tuo, Xuan Kun, dan Yao Yue pun langsung menahan serangan ketiga orang ini. Namun terlihat serangan ketiga orang tadi masih bisa menembus dan kembali mengarah ke tubuh Mudao ini.
Akan tetapi Si Hao tak diam saja dan dia langsung menahan serangan ketiga orang ini hanya menggunakan satu pukulan. Yang mana karena tabrakan kekuatan ini terjadi ledakan yang begitu besar. Dan Si Hao memberitahu Mo Dao jika sekarang Mo Dao adalah pelayan Si Hao. Yang mana karena itu hanya Si Hao yang bisa menentukan hidup atau mati Mo Dao ini. Kemudian Si Hao meminta agar Mo Dao ini sekarang yang beraksi. Namun Mo Dao mengatakan jika dirinya akan melindungi Si Hao namun hanya bisa bertahan pasif dan dia tidak bisa membunuh saudara sebangsanya. Akan tetapi bukan itu maksud Si Hao karena Si Hao meminta Mo Dao melindungi orang-orang dari 9 langit 10 bumi. Sebab mereka terkena serangan karena terseret oleh Mo Dao ini. Sementara di luar pun terlihat pembusukan mayat pada wanita kerangka merah muda ini karena disebabkan oleh penolakan aturan 9 langit dan 10 bumi. Dan wanita ini menyayangkan karena menurutnya harta dari 9 langit 10 bumi tidak berguna. Dan menurutnya tetua ketiga seperti memelihara serangga beracun dengan mengirim jenius 9 langit 10 bumi masuk. Dan sepertinya tetua ketiga ini tidak peduli mereka bisa bertahan hidup atau tidak. Di sini tetua ketiga pun mengatakan jika hanya dengan cara ini beliau baru bisa tahu tujuan domain asing. Namun menurut wanita ini teknik harta dunia 9 langit 10 bumi di hadapan wanita ini hanya bagaikan berpakaian tapi tidak menutupi tubuh. Yang mana belum sempat dicoba, mereka akan mati duluan. Wanita itu pun merasa jika sepertinya kekuatan dunia ini tak begitu hebat. Dan dia hanya menunggu seseorang yang dia tunggu bertindak untuk menguak semua kartu truf terakhir dunia ini. Yang mana saat pintu masuk terbuka sepenuhnya, maka domain asing bisa masuk tanpa perlawanan. Dan mereka akan menaklukkan seluruh 9 langit 10 bumi demi tuan abadi mereka. Kemudian terlihat jika Mo Dao mengeluarkan sumber api Li Huo, yaitu kekuatan sihir dari harta 5 elemen untuk melindungi orang-orang dari 9 langit 10 bumi. Di sini terdengar suara wanita yang tak menyangka Mo Dao bersekongkol dengan antek iblis dan mengganggu perang suci. Dan suara ini berwujud Mo Xian, yaitu kakak dari Mo Dao ini yang berusaha menghabisi Mo Dao. Akan tetapi Mo Dao mengatakan jika dirinya hanya menerima kekalahannya atas Si Hao dan tidak pernah menyakiti saudara sendiri. Namun bagi perwujudan Mo Xian ini, kekalahan malah lebih memalukan. Dan demi menjaga kehormatan klan, Mo Xian berniat menghabisi adiknya itu dengan tangannya sendiri. Akan tetapi terlihat Si Hao langsung menahan serangan Mo Xian ini. Dan ternyata wujud Mo Xian barusan hanyalah ilusi dari Raja Tiga Kepala, yaitu bangsawan domain asing sekaligus Panglima Sang Abadi. Melihat itu Yao Yui terkejut karena Tiga Kepala ini mempunyai 3 kesadaran dan dia adalah Raja Tiga Kepala yang legendaris. Dan menurut catatan dalam perang Ancient Immortal, dia pernah menghabisi 10 kota dalam sehari dan tidak ada yang bisa menghalangi. Si Hao pun tak menyangka jika domain asing benar-benar punya banyak makhluk aneh. Kemudian Raja Tiga Kepala ini berkata kepada semua murid domain asing, jika kedatangannya adalah untuk membersihkan pengkhianat dan menjaga garis kebenaran. Yang mana karena itu, semua murid dari domain asing boleh menyerang sekuat tenaga untuk menegakkan aturan. Terlihat murid 9 langit 10 bumi ketakutan mendengar itu, sedangkan murid domain asing terbakar semangatnya. Di sini pun dengan cepat Wang Xi mengeluarkan transformasi 3 gabungannya melihat Raja Tiga Kepala ini berusaha menyerang. Dan Wang Xi meminta semua murid tenang karena binatang ini hanya ranah Heavenly Deity yang belum melewati transformasi ikan menjadi naga. Dan jika mereka bersatu, maka masih bisa melawan binatang ini. Merasakan kekuatan mereka, Raja Tiga Kepala ini merasa jika mereka hanya semut kecil. Namun Si Hao merasa aneh mendengar itu karena Raja Tiga Kepala ini juga hanya laba-laba namun memanggil orang lain dengan sebutan semut. Kemudian Raja Tiga Kepala ini mengeluarkan teknik pemunduran waktu, yaitu teknik hukum Dewa Waktu. Dan dia ingin para murid 9 langit 10 bumi ini menyaksikan cahaya redup yang ditinggalkan leluhur mereka yang tidak berguna itu. Dan sebentar lagi, Raja Tiga Kepala ini akan menggunakan harta para leluhur 9 langit 10 bumi ini untuk menghancurkan mereka satu persatu. Terlihat Raja Tiga Kepala ini pun langsung menyerang semua orang menggunakan jaringnya yang membuat semua orang terhenti. Akan tetapi Si Hao mampu menghancurkan itu menggunakan teknik reinkarnasinya dan berniat akan menghabisi binatang ini yang sudah mencuri harta leluhur 9 langit 10 bumi. Terlihat Mo Dao juga bisa lepas karena jiwa primordialnya ada di tangan Si Hao. Dan kemudian pun Si Hao mampu memulihkan waktu yang membuat semua orang terlepas dari jaring binatang ini. Di sini pun salah satu kepala laba-laba itu merasa jika Si Hao sudah berani mengganggu kesenangannya memanen dunia yang rusak ini. Akan tetapi kepala yang lain sadar jika Si Hao mempunyai kemampuan melawan hukum dunia. Yang mana Si Hao ini pasti si penyusup yang dicari oleh tuan mereka. Kemudian terlihat dengan cepat Si Hao menghindar saat laba-laba ini berusaha menyerang langsung. Dan kemudian terlihat laba-laba ini membuka sebuah portal kemudian menyedot Si Hao masuk ke sana. Melihat itu pun Mo Dao juga langsung ikut masuk.
Sementara Wang Xi dan Yao Yue sedang berusaha menahan kepungan dari murid domain asing yang masih berada di sini. Wang Xi pun bingung karena Si Hao tiba-tiba menghilang, dan Yao Yue merasa jika Wang Xi pada akhirnya terpikat oleh tubuh kekar Si Hao. Akan tetapi Wang Xi berkata jika Si Hao baru saja menaklukkan jenius domain asing, yang mana jika Si Hao mati sekarang maka akan sangat rugi. Namun Yao Yue meminta Wang Xi tak khawatir karena Mo Dou ikut masuk, yang mana anak muda dengan 3 bunga hebat itu bukanlah orang biasa. Sementara itu, Mo Dou mengikuti Si Hao yang ternyata dibawa ke celah ngarai langit dunia harta roh. Di sini pun terlihat Si Hao terus bertarung dengan Raja 3 kepala ini dan berhasil memotong 1 kepalanya. Kemudian Si Hao berterima kasih kepada Raja 3 kepala yang sekarang sudah menjadi Raja 2 kepala ini karena dia sudah membawa Si Hao ke tempat yang sepi ini. Terlihat laba-laba ini sangat emosi karena Si Hao pura-pura lemah untuk bisa menyerang. Kemudian laba-laba ini mengeluarkan teknik segel singa tak kenal takut yang awalnya harta klan singa emas yang akhirnya jatuh ke domain asing. Namun Si Hao pun tak diam saja melihat itu dan mulai mengeluarkan 2 bunga daunnya. Kemudian Si Hao juga mengeluarkan teknik petirnya yang mana setelah itu Si Hao menggunakan ranting wilau untuk dibuat jaring. Dan ini adalah jaring emas Dewi Wilau, yaitu teknik dari Dewi Wilau. Melihat itu Mo Dou tak menyangka jika pemuda ini ternyata sekuat ini, yang mana dia baru sadar kenapa dirinya bisa kalah dari Si Hao. Kemudian terlihat Si Hao menyerangkan tekniknya itu ke laba-laba tersebut. Dan melihat itu, laba-laba ini teringat jika bentuk teknik harta itu dan aura ini berasal dari pohon wilau yang dulu berulang kali menyerbu dunia mereka dan tidak terkalahkan di mana-mana. Dan dia sadar jika pemuda ini ternyata adalah penerus Dewi Wilau. Namun bagi Si Hao, laba-laba ini tidak layak menyebut nama Dewi Wilau. Terlihat Si Hao pun berhasil memotong 1 kepala lagi dari laba-laba ini menggunakan ranting wilau itu. Dan laba-laba ini tetap bertekad harus segera menghabisi Si Hao karena perang suci sudah dekat. Kemudian terlihat laba-laba ini menyerang jaring Si Hao, yang mana kemudian jaring itu berubah menjadi teknik ribuan laba-laba iblis, yaitu warisan tertinggi dari klan Raja Kepala 3. Akan tetapi Si Hao kembali menggunakan ranting wilau lagi untuk menghabisi laba-laba ini yang terlalu banyak omong. Namun terlihat muncul laba-laba kecil setelah itu dengan jumlah ribuan yang langsung menyerang Si Hao ini. Dan menyadari jika 3 kepala tadi mempunyai 3 nyawa, Si Hao mengakui jika pantas itu susah dibereskan. Terlihat Si Hao mengeluarkan teknik pengusir racun, yaitu efek khusus dari catatan primordial sejati. Dan Si Hao menggunakan itu untuk menghabisi laba-laba kecil ini. Setelah itu terlihat jika laba-laba besar tadi muncul kembali. Dan karena binatang ini terus meniru kebijaksanaan leluhur dunia Si Hao, maka Si Hao akan memperlihatkan sesuatu yang baru. Terlihat Si Hao menggunakan satu-satunya lorong surgawinya yang berubah menjadi kekuatan matahari. Melihat lorong surgawi yang telah bergabung, laba-laba ini tak menyangka jika jalan yang mustahil ini ternyata berhasil Si Hao tempuh. Kemudian terlihat Si Hao berhasil memotong kepala terakhir dari laba-laba ini. Dan laba-laba ini hanya bisa meminta maaf kepada Tuan Abadinya karena dirinya gagal dan tidak bisa memusnahkan semua kekuatan baru 9 langit 10 bumi. Terlihat Si Hao menarik kepala laba-laba itu ke dalam tekniknya dan langsung menghancurkannya. Melihat itu Mo Dou teringat jika konon 9 langit 10 bumi sudah hancur berantakan. Dan makhluk di sini hanyalah boneka iblis yang tidak ada apa-apanya. Namun dia tidak tahu kenapa Si Hao bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu untuk melawan. Setelah itu terlihat Si Hao datang ke tempat para murid domain asing bertarung dengan membawa 1 kaki dari laba-laba tadi. Melihat itu wanita tadi terkejut karena makhluk yang disiapkan Tuan Abadi mereka sudah mati semua. Dan dia juga emosi melihat Mo Dou yang berani membelot. Terlihat wanita ini pun mulai emosi dan mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi terlihat tembok pembatas yang mewakili hukum langit dan bumi. Terlihat wanita ini semakin emosi karena menurutnya dunia kuno yang rusak ini juga berani begitu sombong. Terlihat tetua ketiga berusaha menahan saat wanita ini mengeluarkan serangan dari kantong semesta. Namun terlihat tetua ketiga panik melihat peta 10 dunia kehilangan kendali dan mulai muncul retakan ruang. Dan kedua harta keluarga immortal ini saling bertarung yang mana beliau takut bahwa itu akan menghancurkan seluruh ruang. Dan pada Perfect World episode 226, terlihat Si Hao akan bertemu orang misterius di perbatasan kota Kaisar yang membuat Si Hao naik lagi kekuatannya. Kemudian akan muncul wanita yang sepertinya itu adalah Ruthless Emperor dari Shrouding the Heavens yang juga mencari Si Hao.
Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 225 ini. Ternyata teknik yang dibawa Si Hao ini masih bisa mengejutkan orang-orang kuat dari domain asing ya. Karena bahkan Si Hao mampu menembus teknik yang mustahil dilakukan orang lain. Dan apakah benar jika wanita tadi adalah Ruthless Emperor? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 226. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.